Nathan melirik Dava dengan hati-hati. Dia memperhatikan perubahan wajah Dava saat senja mencium laki-laki itu. Wajahnya sedikit berubah, namun sedetik kemudian kembali tenang. Dava memang sangat jago berpura-pura baik-baik saja. Nathan acungkan jempol untuk kemampuan satu itu. Kalau dia melihat Natalia mencium laki-laki lain, sudah pasti taringnya akan tumbuh 5 cm lebih panjang. Dia juga akan menghajar laki-laki itu. Mungkin tidak di depan Natalia. Kalau di belakang Natalia, tentu saja laki-laki itu akan habis. Kalau mau dijemput, tinggal bilang, "Koko bakal jemput kamu," kata laki-laki itu. Dava langsung tersenyum mendengar hal itu. Ternyata hanya Abang Senja, bukan kekasihnya. Kalau kekasihnya, Dava pasti sedikit kecewa. Tapi anak sulung dari Bapak Rama dan Ibu Rianti siap bersaing sampai titik darah penghabisan. Dia tidak kalah tampan. Kalau kaya nggak usah ditanya lagi. Bapak Rama punya banyak harta warisan juga berlimpah. Ibu Rianti juga punya banyak aset, jadi siap bersaing. Nanti Senja pulang sendiri aja kok. Tolong bersihin kamar Senja ya, kata Senja dengan menyengir ria. Dia yang tumbuh tanpa ibu dan di rumahnya hanya ada laki-laki, sehingga dia kurang bisa diharapkan untuk pekerjaan perempuan. Siap. Setelah dia berbasa-basi dengan Dava, Nathan dan Natalia, Abang Senja langsung pulang. Dia meninggalkan adiknya untuk menikmati waktunya. Selama ini Senja sibuk bekerja dan turnamen, sehingga dia juga senang saat adiknya bisa menikmati waktunya. "Gue punya banyak abang," kata Senja menjelaskan. Dari penampilan dan tingkah lakunya yang mereka alami, semua itu bisa terlihat. Dia berlaku tomboy bukan karena tidak suka dengan jenis kelaminnya, tapi karena dia terbiasa hidup seperti itu. Abang kandung 2, abang sepupu ada 4, jadi punya 6, kata Senja lagi. "Gue cuma punya 1 adik yang nyebelin. Terus kemarin nambah 1 lagi. Tapi nanti gue punya anak," kata Dava dengan bangga. "Lo bayar makan lo sendiri, Dav," kata Nathan kesal. "Yang bayar Natalia kok, bukan lo. Jadi gue tenang aja." "Ai, jangan bayarin punya Dava." "Tapi Nat, udah janji," kata Natalia lagi. "Lagi hamil gak boleh ingkar janji, Nat. Nanti anak kita niru," kata Natalia menunjuk perutnya. "Kita turunin aja di tengah jalan," kata Nathan masih gak puas. "Gila lo, gue gak bawa dompet kampret," kata Dava protes. "Ya udah, lo pulang sama gue aja. Gue antar pulang dengan selamat," kata Senja menawarkan. Dia melirik Dava penuh berharap jika Dava mau pulang dengannya. Sejak bekerja sama dan sering bertemu dengan Dava, Senja menjadi tahu jika Dava bukan tipe laki-laki buaya darat. Dia memang baik dan tidak memilih baik pada siapa. Dava mirip dirinya yang sering disalahpahami karena cara bergaulnya. Kadang dia memang suka bercanda, namun dia memberikan status yang jelas pada semua wanita yang dekat dengannya. Dia tidak pernah mencoba untuk menjalin hubungan lebih dari pertemanan. Senja merasa mereka punya banyak kesamaan. Dia juga merasa cocok berkomunikasi dengan Dava. Dia laki-laki yang berbeda dengan laki-laki lainnya. "Oke, gue pulang sama lo Senja. Si kampret kalau udah bilang gitu bakal nurunin gue di tengah jalan. Lo harus tahu,
Dia itu kejam ke gue, kata Dava berapi-api. Nathan hanya tersenyum. Rencananya berjalan dengan mulus. Dia sudah menebak kalau Senja akan menawarkan Dava untuk pulang dengannya. Harusnya gue tenggelamin lo ke kali, kata Nathan lagi. Suami lo kejam, lo harus hati-hati sama dia. Lo gak bakal tahu apa yang bisa dilakukan dia, kata Dava memperingati Natalia. Tenang aja, Nathan selalu baik ke gue. Dia gak bakal melukai gue. Kalau lo mah harus. Ngeselin soalnya. Nanti kita bawa Dava ke kali, kata Natalia dengan senyum manis ke Nathan. Nathan dengan senang hati mengacak-acak rambut Natalia dan mengecup pipinya. Dava dan Senja jadi mupeng. Dua orang itu sama-sama jomblo dari lahir. Kalau Dava karena ada luka masa lalu, Senja ada abang-abangnya yang selalu membuat lari laki-laki yang mendekatinya. Lo menodai mataku, Nathan, kata Dava protes. Bilang aja lo iri. Gak iri, gue juga bisa kalau mau, tapi gue gak mau. Ya, hanya tidak mau atau tidak mampu. Nathan dan Dava berdebat lagi. Natalia dan Senja kini menonton dua orang itu. Mereka lebih sering berdebat akhir-akhir ini. Semuanya diperdebatkan, kata Natalia pada Senja. Tenang, gue udah biasa. Rumah gue juga rame mulu. Gak ada hari tanpa perdebatan, kata Senja. Tentu saja perdebatan Dava dan Nathan tidak ada apa-apa. Di rumahnya jauh lebih rame. Dari pagi sampai pagi lagi. Selalu ada-ada saja tingkah laki-laki di rumahnya. Tidak bisa diam dan selalu membuat kepala sakit. Perdebatan laki-laki itu jauh lebih aneh dari wanita. Kadang hal yang kepikiran buat didebatin malah didebatin sama mereka, kata Senja. Natalia dan Senja tertawa. Mereka benar-benar cocok berteman satu sama lain. Setelah selesai makan, mereka langsung menuju kasir dan membayar. Natalia mengeluarkan kartu milik Nathan. Biar gue yang bayar, Senja. Hari ini gue yang traktir. Pakai uang Nathan kok. Tenang aja, kata Natalia dengan nada bercanda. Senja hanya tersenyum. Saat dia mau menolak, Nathan langsung menggeleng. Senja langsung mengangguk setuju, membiarkan Natalia dengan senang membayar semua makanan mereka. Setelah itu mereka berpisah di parkiran. Nathan dengan Natalia langsung menuju mobil mereka, sementara Dava ikut dengan Senja. Dava kelihatan senang, atau perasaan gue aja, kata Natalia pada Dava. Dava beneran senang kok, bukan cuma perasaan lo aja. Dava itu kurang peka pada perasaan sendiri, kata Nathan lagi. Kayaknya Senja juga suka sama dia. Beberapa kali dia lihat Dava dengan senyum aneh. Dua orang yang tidak peka, lihat saja nanti. Tapi lucu juga, Nat. Mereka berdua sama-sama gak sadar kalau menyimpan perasaan satu sama lain. Nathan dan Natalia malah tertawa. Mereka tidak sadar jika mereka juga seperti itu. Kisah cinta mereka juga unik. Berkat bantuan Dava, Nathan bisa menikahi Natalia. Mungkin ini saatnya Nathan dan Natalia balas budi. Dava perlu bantuan. Dia sangat payah soal cinta, kata Natalia. Nathan malah mengangguk setuju. Dia tidak sadar jika dia jauh lebih payah dari abangnya itu. Tenang aja, kita pasti bantu mereka, biar mereka bisa jujur satu sama lain dan gak bego, kata Nathan dengan santai.
Dia masih tidak sadar diri kalau dia sama begonya dengan Dava dalam urusan percintaan. Sementara itu di mobil Senja, Dava berapa kali melirik gadis tomboy itu. Mereka berdua saling melirik bergantian, tersenyum kecil sambil menyembunyikan perasaan. Sepertinya bapak perinya sudah menemukan cinta. Tapi akankah berjalan lancar? Mau mampir dulu gak, Jah? Kata Dava menawarkan saat sudah sampai ke rumahnya. Ayolah turun dulu, minum teh dulu. Nanti kalau kemalaman gue antar deh, kata Dava lagi. Gak usah deh, gue mau langsung pulang aja. Nanti ada live streaming. Takut kemalaman, kata Senja menolak. Dava hanya tersenyum dan kemudian mengambil motor Nathan. Gue ikutin lo nyampe rumah, katanya tanpa basa-basi dan langsung menghentikan motornya di samping Nathan. Gak usah, Dav, gue bisa sendiri kok. Gak, gue mau mastiin lo pulang dengan selamat. Bukan karena gue gak yakin kalau lo gak pulang, tapi biar gue yakin dan gak khawatir aja, kata Dava dengan senyum manis dan lesung pipi yang mempesona. Skill buayanya yang sangat bisa diandalkan, perhatian yang ditunjukkan sejalan dengan aksi, bukan hanya omong kosong saja. Senja merasa pantas saja banyak yang tergila-gila pada Dava. Dia punya kelebihan seperti ini. Ya udah kalau gitu. Senja melajukan mobilnya dan diikuti oleh Dava. Kadang Dava berada di samping Senja, kadang di belakang, dan kadang di depan untuk membuka jalan untuk Senja. Untuk Dava peka kode gua, kata Nathan dalam hati. Dia memang sengaja membuka bagasi rumah mereka. Dia juga sengaja tidak mencabut kunci motornya. Nathan juga sudah memanaskan motornya terlebih dahulu, sehingga langsung bisa jalan. Rencana gue berhasil, kata Nathan. Emang lo ngapain? Tanya Natalia penasaran. Dia melihat senyum aneh Nathan. Natalia sedikit penasaran juga. Padahal jarang sekali Nathan ini mau bertindak. Mendorong dia melakukan sedikit tindakan menguntungkan. Semoga saja bisa berhasil. Geraknya lumayan lambat, kata Nathan tidak sadar diri. Padahal dia sama seperti saudara kembarnya, sangat lambat dalam urusan cinta. Dia juga mendapatkan bantuan dari Dava. Sekarang, karena dia sudah menikahi Natalia, dia menjadi tidak sadar diri. Nat, gue sih yakin 100% kalau ada sesuatu di antara mereka. Semoga saja mereka cepat menyadari perasaan masing-masing, sehingga tidak berputar-putar tidak jelas. Nathan langsung mengangguk mendengar ucapan Natalia. Dia juga berharap seperti itu. Dia ingin Dava juga bahagia dengan wanita yang dia cintai, sehingga traumanya bisa hilang. Sebenarnya Dava punya trauma dengan wanita. Dulu dia pernah mengalami hal buruk karena sangat baik dengan seorang wanita. Orang itu hampir membuat kami kehilangan nyawa. Akhirnya, Nathan membuka kejadian buruk yang pernah menimpa mereka. Natalia memeluk Nathan dan mengelus bahunya lembut. Ternyata mereka menyimpan masa lalu yang mengerikan. Saat itu, kami belum sadar jika banyak orang gila di dunia ini. Dava yang pada dasarnya memang baik, memberi perhatian khusus pada wanita itu. Dia merasa kasihan pada cerita bohong yang dilontarkan wanita itu, sehingga dia terus memberikan perhatian lebih. Wanita itu semakin lama semakin aneh.
Dia mulai terobsesi pada Dava, mengganggu orang-orang di sekitar dan menyakiti mereka, sehingga Dava mulai menjauh. Karena dijauhi, dia mencoba melenyapkan Dava. Dia berpikir lebih baik Dava mati daripada menjadi milik orang lain. Dava diculik dan dipukuli. Aku yang kebetulan ada di sana mencoba menyelamatkan dia, sehingga aku berkelahi dengan penculiknya dan terdorong. Nathan menarik nafas sulit. Dia sesak sekali membayangkan kejadian itu. Rasanya sakit seperti masih tersisa di tubuhnya. Kepalaku terbentur tiang dan mengalami pendarahan. Aku koma 5 bulan. Harapan hidupku sangat sedikit. Tapi aku berhasil selamat. Karena itu Dava punya trauma yang sangat besar pada hubungan percintaan, kata Nathan dengan senyum yang sangat hampa. Natalia memeluk tubuh suaminya lebih erat, takut kehilangan dan merasa sakit yang sama. Dia menangis terisak-isak. Tangannya tidak henti-hentinya mengelus kepala Nathan, memastikan tidak ada luka di kepala Nathan. Pasti berat sekali masa itu untuk keluarga Nathan. Namun mereka tidak pernah menampakkan kepahitan. Mereka terlihat bahagia, seakan-akan tidak pernah mengalami hal itu. Selama ini tidak ada juga yang membahas kejadian mengerikan itu. Seakan-akan kejadian itu tidak pernah ada. Namun Natalia yakin kalau mereka mengalami trauma yang sangat besar. Walaupun ditutupi, kejadian mengerikan itu pasti masih membayangi keluarga ini. Jangan menangis, Ai. Aku menceritakan ini bukan ingin membuatmu menangis. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang terjadi pada kami. Karena kamu juga sudah menjadi bagian keluarga ini seutuhnya. Jangan menangis lagi, nanti bayi kita sedih, kata Nathan menghapus air mata Natalia dengan lembut. Nathan juga mengelus perut Natalia dengan lembut. Masih tidak menyangka kalau buah cinta dia dan Natalia kini tumbuh dalam rahim Natalia. Benar-benar terasa seperti keajaiban dunia. Aku sudah lega karena bisa menceritakan hal ini padamu, Ai. Jangan sedih karena ini. Kami sudah baik-baik saja. Maaf, Nat. Kamu harus menceritakan hal ini padaku. Membuat luka lamamu kembali, kata Natalia yang sangat menyesal. Enggak, Ai. Justru aku sekarang merasa jauh lebih baik. Aku tidak mengatakan hal ini pada siapapun. Aku takut keluargaku terluka kalau aku membahas hal ini. Tapi denganmu, aku merasa lega dan leluasa. Nat, aku sangat mencintaimu. Sehingga mendengar kamu terluka, hatiku merasa sangat sakit, Nat. Seperti ada duri yang menusuk-nusuk jantungku. Jangan pernah terluka. Jangan pernah pergi dariku, kata Natalia dengan tulus. Ai, aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Aku juga sangat mencintaimu. Mari kita hidup sampai tua bersama, Ai. Nathan meraih tangan Natalia dan mencium punggung tangan istrinya berkali-kali. Pancaran matanya penuh dengan cinta. Laki-laki yang mencintai istrinya begitu besar, sehingga saat ada air mata yang menetes di pipi istrinya, dia merasa sangat sakit. Aku juga ingin menghabiskan hidupku denganmu, Nathan, dengan anak-anak kita kelak. Hal itu bukan hanya kata-kata semata, namun keinginan terdalam dari hati mereka. Lo kenapa belum tidur? Tanya Nathan melihat Dava yang termenung sendiri di sofa. Dava yang awalnya diam, menoleh pada Nathan yang membawa sebotol air untuk dibawa ke kamarnya. Gue lagi mikir,
Gue berhak bahagia kah? Gue bikin lo sakit berkali-kali. Nat, sebelum lo bahagia, gue merasa gak berhak, kata Dava tiba-tiba. Nathan langsung memukul kepala abang kembarnya. Ternyata Dava masih sangat memikirkan kejadian yang lalu, sehingga trauma lamanya kembali. Padahal mereka sudah sepakat untuk tidak membahas masalah itu lagi. Lo bego, lihat gue. Apakah gue kelihatan gak bahagia? Kata Nathan dengan kecewa. Lihat gue, apakah gue kelihatan gak bahagia? Kata Nathan mulai berteriak. Dava menggeleng, namun air matanya menetes. Maaf Nat, gue, katanya tidak bisa melanjutkan ucapannya. Nathan lalu memeluknya. Lupakan semuanya, Dav. Sebentar lagi kita bakal punya bayi. Kita gak bisa kayak gini terus. Kita gak bisa menyimpan semua trauma itu, Dav. Kita harus kuat, kata Nathan menahan air matanya. Bagaimana kita bisa melindungi mereka kalau kita lemah? Gue mohon, Dav. Lupakan semuanya. Gue mohon, kata Nathan dengan suara bergetar. Untung saja Rianti dan Rama tidak melihat adegan ini. Kalau mereka melihat, pasti mereka akan ikut sedih. Akhirnya saudara kembar itu melupakan rasa sakitnya malam itu. Malam yang menjadi awal Dava bertekad melupakan semuanya dan meyakinkan dirinya kalau dia juga berhak bahagia. Bersambung.